Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, terutama untuk Pak Atri Nodi Miza Putra, SEMAK, selaku dosen pembelajaran akuntansi pemerintah. Dan untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Rizka Riviani. Yang kedua ada Indah Nur Samsiah. Yang ketiga ada Stefani. Dan yang keempat ada Tania. Yang pertama ada pengertian tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang diatur dalam PP 24 tahun 2005 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat maupun daerah. Dan keuangan dan keluaran dari sistem akuntansi itu pun nantinya harus sesuai dengan standar akuntan. Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Singkatnya, SAP untuk mengatur mengenai keluaran yang diharapkan. Selanjutnya, ada pengertian laporan keuangan pemerintah pusat. LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pengertian dari laporan keuangan pemerintah pusat itu sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian ada laporan keuangan pemerintahan daerah. LKPD adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD atau suatu kerja perangkat daerah dan laporan keuangan PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat oleh Bendahara Umum Daerah menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Stefani. Saya Stefani, saya akan melanjutkan presentasi dari Eka. Tujuan laporan keuangan pemerintahan. Tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Asumsi dasar laporan keuangan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi ini terdiri dari 3. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, asumsi kesinambungan entitas.
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang ketiga, keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antar relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Komponen laporan keuangan pemerintah. Dalam hal pelaporan keuangan, pemerintah sendiri memiliki beberapa komponen pelaporan keuangan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari 2 hal pelaporan, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan realisasi anggaran menjelaskan tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang sedang dikelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan data yang mencatat kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan anggaran. Kemudian ada laporan finansial yang terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan dari kelompok pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang ada di dalam laporan neraca ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan operasional berisikan data sumber daya ekonomi yang menjelaskan penggunaan modal yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pemerintahan untuk satu periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai catatan kenaikan dan penurunan ekuitas pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan arus kas berisikan mengenai informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Nur Samsiah. Saya Indah Nur Samsiah akan melanjutkan presentasi dari Stefani, yaitu tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari penjelasan dan rincian dari angka yang tertera dalam sebuah laporan keuangan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga terdiri dari sebuah informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pihak pelaporan dan informasi lain yang harus dipaparkan dalam standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang berbagai data yang diperlukan untuk membuat penyajian laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya, di sini ada studi kasus laporan keuangan pemerintah pusat Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020. Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha, atau laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Akan tetapi, BPK menemukan adanya beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu pengelolaan belanja bantuan sosial untuk bantuan siswa miskin belum memadai. Yang kedua, Kartu Jawa Tengah Sejahtera tahun anggaran 2020 belum sepenuhnya memadai. Ketiga, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS belum dilaksanakan sesuai Permendagri nomor 24 tahun 2020. Yang terakhir, bantuan operasional penyelenggaraan belum dilaksanakan sesuai Permendagri nomor 24 tahun 2020. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Tania. Di sini Tania akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama itu analisis laporan keuangan tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah, di mana terjadi beberapa realisasi yang tidak terduga, di mana adanya penerimaan kembali piutang sebesar Rp252.540.900. Maka pada tahun 2020 realisasi anggarannya lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019. Yang kedua itu analisis laporan saldo anggaran lebih tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah, di mana sebesar Rp861.312.527, di mana saldonya lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar Rp1.119.157.700,54. Selanjutnya, analisis neraca Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yaitu lebih kecil daripada tahun 2019. Pada tahun 2020, sebesar Rp32.224.653,23. Pada tahun 2019 sebesar Rp350.750.380,51. Maka pada tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah mengalami laba di laporan tersebut. Yang berikutnya itu laporan operasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yaitu mengalami defisit, di mana pendapatan lebih kecil daripada biaya atau beban yang dikeluarkan. Pendapatan sebesar Rp23.851.266.770,60. Untuk beban atau biaya sebesar Rp2.3.411.936.736,86. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami surplus, di mana pendapatan lebih besar daripada beban atau biaya yang dikeluarkan. Pendapatan sebesar Rp26.991.878,96. Untuk beban atau biaya sebesar Rp36.365.375.2,73.
Untuk total laporan operasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yaitu defisit sebesar 417 miliar 421.893.335,80 rupiah. Sedangkan total operasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu surplus sebesar 2 triliun 170 miliar 691.633,79 rupiah. Yang selanjutnya yaitu analisis laporan perubahan ekuitas Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 36.399.492.434,77 rupiah, di mana saldonya lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 37 triliun 100 miliar 999 juta 40.516,25 rupiah. Berikutnya analisis laporan arus kas Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 864 miliar 937 juta 343.735,87 rupiah, di mana saldonya lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 1 triliun 126 miliar 298 juta 517.539,99 rupiah. Terakhir adalah analisis laporan catatan atas laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah, di mana catatan atas laporan keuangan itu adalah rumusan dari ke-6 laporan tersebut. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah, yang kedua itu laporan saldo anggaran lebih, yang ketiga itu neraca, yang keempat itu laporan operasional, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam adalah laporan arus kas, yang dimana harus sesuai dan disusun berdasarkan dan harus berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintahan daerah maupun pusat, dan harus secara transparan agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui seberapa besar pendapatan atau ekuitas dari Provinsi Jawa Tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.